Hai semua, yuk belajar bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama puisi, yang kedua pengertian fiksi dan ciri ide pokok, yang ketiga menyimpulkan isi berita, yang keempat mengenal drama. Langsung saja yuk. 1. Puisi. Puisi merupakan karangan yang bentuknya terikat dan isinya padat. Jika diperhatikan bentuknya, puisi terikat bait, jumlah baris tiap bait, adanya sajak atau persamaan bunyi, dan irama atau pertentangan bunyi. Jenis-jenis puisi ada dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama merupakan karya sastra berupa puisi yang masih terikat dengan aturan-aturan baku tertentu dalam membuatnya. Puisi jenis ini terbagi atas beberapa jenis, yaitu 1. Pantun yang terdiri dari 4 larik dengan sajak adik-adik. Yang kedua, mantra, yaitu ucapan-ucapan yang dipercaya dapat mendatangkan kekuatan magis. Yang ketiga, terminal pantun kilat atau bentuknya lebih pendek dari pantun. 4. Seloka, yaitu pantun berkait yang berasal dari Melayu klasik yang berisi pepatah. Yang kelima, gurindam atau puisi yang terdiri dari 2 bait. Yang keenam, syair, yaitu puisi yang tersusun 4 baris dengan bunyi akhiran yang sama. Yang ketiga, taliban, yaitu pantun yang lebih dari 4 baris dengan sajak ABC ABC. Puisi baru adalah puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata maupun rima. Beberapa jenis puisi baru antara lain balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan lain-lain. Cara membuat puisi: yang pertama, tentukan tema dan judul. Yang kedua, menentukan kata kunci untuk dikembangkan menjadi kalimat. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa yang akan memperindah puisi. Yang keempat, kembangkan puisi semenarik mungkin. Cara membaca puisi: yang pertama, ekspresi, mimik muka, dan penjiwaan puisi. Yang kedua, kinestik atau gerak tubuh yang sesuai dengan puisi yang dibawakan. Yang ketiga, artikulasi atau kejelasan dan ketepatan pelafalan kata. Yang keempat, irama, panjang pendek, tingkat rendah. 2. Pengertian fungsi dan ciri ide pokok. Pengertian ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok atau pokok pikiran. Fungsi ide pokok memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Ciri-ciri ide pokok antara lain: 1. Memiliki kalimat penjelas, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Yang kedua, ada yang mendukung, baik itu penjelasan maupun alasan yang menguatkan. Yang ketiga, di dari paragraf atau sat pembahasan. Menyimpulkan isi berita. Berita dapat diartikan sebagai kabar, informasi, atau laporan pers. Berita dapat disampaikan secara lisan melalui media televisi dan radio, atau tulisan melalui cetak koran, majalah, buletin, dan sebagainya. Menyimpulkan adalah mengambil inti dari suatu bacaan atau berita yang didengar. Cara menyimpulkan berita: yang pertama, simaklah berita dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah gagasan pokok dari berita. Yang ketiga, simpulkan gagasan pokok tersebut. Gagasan pokok dapat kita ketahui setelah menemukan unsur-unsur. Yang pertama, what atau apa. Yang kedua, atau apa. Yang kedua, where, di mana. Yang keempat, who, siapa. Yang kelima, why, mengapa. Yang keenam, how, bagaimana. 4. Mengenal drama. Drama adalah lukisan
penjelasan kehidupan dan watak manusia melalui gerak dan dialog di atas pentas. Beberapa hal yang membentuk petunjuk drama: pertama, naskah; yang kedua, pemain; yang ketiga, tempat pertunjukan atau panggung; yang keempat, penonton yang merupakan faktor pendukung dalam petunjuk drama. Unsur dalam drama. Tema merupakan sesuatu yang menjiwai cerita dalam drama atau menjadi dasar dalam bercerita. Tokoh merupakan orang yang berperan dalam drama yang memiliki watak atau sifat yang biasanya berbeda-beda. Alur atau plot, kronologi peristiwa dalam cerita. Alur maju menceritakan cerita dari awal hingga akhir, sedangkan alur mundur menceritakan cerita dari akhir hingga kembali ke awal. Latar terdiri atas waktu, latar tempat, dan suasana. Amanat yaitu pesan moral dari sebuah drama yang disampaikan. Terima kasih.